Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Dalam konferensi pers di gedung KPK pada Minggu dini hari, 3 dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan bersama barang bukti uang tunai 14,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis mata uang. Pada pasangan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB, melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, sejumlah 8,8 miliar. Yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara JPB. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mendatangi gedung KPK sekitar pukul 2.50 dini hari. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa polisi. Juliari tidak memberi komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Minggu pagi, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke KPK. Menurut KPK, Adi beserta rekannya Matius Joko Santoso diduga terlibat dalam penunjukan rekanan proyek pengadaan paket bansos. Adi dan Matius diduga menyetorkan dana selewengan bansos tersebut kepada Menteri Sosial Juliari Batubara. Atas perbuatan yang dilakukan, KPK menjerat Menteri Sosial dan 2 pejabat kementerian tersebut dengan menggunakan Pasal 12 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Bila diperhatikan, tidak ada pasal korupsi dengan ancaman hukuman mati yang diterapkan KPK kepada tersangka Mensos Juliari Batubara. Juliari saat ini dijerat dengan pasal suap. Sementara itu, dalam pasal 2 dan keterangan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, seperti negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan negara dalam krisis ekonomi dan keuangan. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Sampai saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.